Hello guys, welcome back to Official Complete Cellular. Kabar gembira untuk kalian para pencinta HP Oppo, karena kali ini kita kedatangan produk terbarunya yaitu Oppo A57. Ini kalau di luar negeri ya, mereka itu udah ngeluarin versi A57 yang 5G-nya, tapi sayangnya masuk Indonesia sepertinya cuman A57 4G-nya aja yang saya pegang ini guys. Kita belum tahu ya, ini bisa dibilang penerus dari Oppo A55 atau tidak, tapi nanti kita lihat aja. Untuk secara speknya baru kita bisa simpulkan. Sebelum mulai unboxing, kita impresikan dulu ya di bagian boxnya. Ini untuk boxnya sih ciri khas Oppo banget. Dimulai dari Oppo A95 nih, sepertinya udah mulai dus yang sensasinya seperti ini guys. Nah, ini ada tulisan A-nya, kemudian ini ada tulisan Oppo A57, di sisi kanan simple aja logo Oppo dan Oppo A57. Oke, langsung ke bagian belakang. Seperti biasa di bagian belakang pasti ada point selling beberapa. Kita sebutin aja dulu ya. Yang pertama ada 33 watt Super Fog 2.0. Nggak ada 2.0-nya. Dan selanjutnya ada Ultra Linear Stereo Speaker. Dan next ada Oppo Glow Design. Dan selanjutnya lagi ada 5000 mAh Long Last Battery. Dan di bagian layar ada 6,56 inci Color Rich Display. Dan terakhir ada up to 1 TB untuk extra storage-nya. Untuk warnanya kita dapat varian yang hitam bersih. Nah, jadi ada warna hitam, kalau nggak salah satunya warna grey gitu guys. Nah, ini untuk varian RAM-nya 4/64 GB. Oke semuanya, kita langsung bakal unboxing aja, tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan info terupdate seputar gadget hanya di Official Complete Cellular. Complete Cellular saja. Oke guys, jadi ini untuk penampilan di dalamnya. Seperti biasa ada dus kecil yang bakal kita lihat nih. Terdapat manual book, buku garansi, dan ada SIM ejector, dan terakhir ada soft case-nya guys. Widih, ini menggambarkan bentuknya nih nanti HP-nya. Dan sekarang kita bisa lihat ini ada smartphone-nya guys, tapi kita singkirin dulu ya. Lihat dulu dong isi di dalam box-nya, kira-kira apa aja untuk paket penjualannya. Dan seperti biasa, ini ada batok casan dan juga ada kabel datanya. Yang pastinya sih udah Type-C ya guys. Kalau nggak Type-C sih ya bakal kecewa nih para reviewer. Dan ini untuk batok casannya, karena kita tadi udah lihat di point sellingnya, dia punya kecepatan 33 watt. Dan dia udah pakai teknologi Super Fog. Ini jarang banget ya, di harga 2 jutaan udah dikasih fitur spesial di HP harga 2 jutaan. Oke, sekarang kita bisa fokus ke bagian smartphone-nya. Ini untuk experience megang pertama kali aja udah kerasa mantep banget guys. Nah, ini di dalamnya ada beberapa point selling dan tak perlu disebutkan karena sama persis guys. Udah deh, langsung aja kita kletek. Oke. Wow, this is Oppo A57 guys. Widih, kita coba dulu deh ini ya. Ini kalau misalkan first impression ya, ngelihat Oppo A57, yang terlintas pertama kali itu adalah Reno 7 4G. Ya, karena di bagian kameranya ini mirip-mirip ya. Jadi ini keren banget sih di HP 2 jutaan, tapi desainnya udah kelas 4-6 jutaan guys. Cakep sih. Nah, ini juga di bagian belakangnya, dia udah dilengkapi dengan Oppo Glow Design, di mana Oppo Glow Design ini dia teknologi andalan Oppo, di mana ini tahan untuk ceplakan sidik jari dan juga anti goresan guys. Ini sih untuk detail-detail kecil sangat diperhatikan di bagian desainnya. Ini salah satu yang menurut saya Oppo itu sangat powerful ya, di bagian desain yang selalu improvement gitu. Dan kali ini dia juga sudah dapat desain 2D ya, atau ini kotak gitu guys. Jadi ya ngikutin tren zaman sekarang. Cakep sih ini guys. Dan pastinya seri A ini selalu jadi andalan yang punya sertifikasi IP54. Nah, sebelumnya kan untuk versi yang Oppo A55 dia cuma IPX4, tapi sekarang udah ada sertifikasi debunya IP54. Jadi untuk ketahanan debunya skornya di 5, dan untuk ketahanan cipratan airnya ada di 4. Jadi bakal lebih terjamin untuk awetan dari HP ini guys. Mantap. Untuk kalian yang penasaran harganya berapa, tonton ya sampai habis. Kita bakal kasih tahu di akhir untuk harganya. Sekarang kita impresikan ke bagian sisi-sisinya. Dimulai dari bawah dulu aja deh. Ini terdapat satu buah speaker. Ini belum fokus. Oke, ini di bagian bawahnya terdapat satu buah speaker. Kemudian ada lubang Type-C pastinya, dan ada satu mikrofon, dan ini adalah jack audio 3.5 guys. Dan di sisi kanannya ini terdapat satu buah fingerprint. Oke, fingerprintnya
di sisi ya. Dan di bagian atas ini kosong aja guys, tapi ini ada satu buah earpiece. Jadi untuk nelfon dia bersamaan fungsinya dengan speaker, karena HP ini udah punya stereo speaker ya. Jadi yang di bawah sama di sini. Mantap guys. Dan selanjutnya di sisi kiri pastinya ada up down volume, dan ini ada SIM tray yang sudah bisa up to 1 TB di sini guys. Nah ini ya untuk penampakan dari SIM tray-nya, dia triple slot, 2 slot untuk SIM card dan satu lagi untuk memori tambahan eksternal yang kalian bisa ekspansi hingga 1 TB. Gede banget guys. Dan sebelum masuk ke layar utamanya, kita sedikit komentarin ya untuk di bagian desain depannya. Dan sayangnya penurunan dari versi sebelum A55, dia malah balik lagi ke tipe kamera water drop guys. Waduh, kenapa ini? Dan untuk bezelnya sih ya standar ya, untuk di harga 2 jutaan tidak usah berharap dapat bezel yang sangat tipis guys. Oke, langsung aja kita masuk ke layar utamanya guys. Oke, ini adalah tampilan layar utama dari Oppo A57 guys. Jadi yang pertama kita lihat sih ini lumayan banyak ya untuk bloatware-bloatware-nya seperti ada TikTok, Lazada, dan lain-lain. Ini kalau kalian emang rasanya nggak butuh sih, masih bisa kalian uninstall ya guys. Di bagian layarnya, dia punya ukuran di 6,56 inci dengan panel IPS LCD. Tapi sayangnya, untuk di bagian layar dia masih HD Plus saja guys. Jadi belum Full HD Plus ya. Sebetulnya ada plus minus sih, kenapa HD Plus atau Full HD Plus. Kalau HD Plus pastinya baterainya bakal lebih awet dibanding Full HD Plus. Oke, sekarang kita bakal cek setting dan about phone. Kita bakal cari tahu ya spesifikasi secara platformnya. Dan untuk prosesor dia dilengkapi dengan Helio G35. Ini MediaTek punya ya guys ya. Jadi untuk chipset ini sih ya untuk main game ya ringan-ringan sih oke, Mobile Legends gitu. Tapi jangan samakan dengan seri yang udah G70 atau G80. Ya ini standar banget sih ya. Biasanya sih ada di HP 1 jutaan. Tapi ini ciri khas Oppo, walaupun emang speknya secara performa nggak dikasih tinggi, tapi bodybuildingnya bener-bener yang diutamakan guys. Ini sih kalau penilaian saya yang paling menonjol tentang Oppo. Oke lanjut, untuk di bagian color OS-nya ini udah version terbaru yaitu 12.1, dan untuk Android-nya dia juga udah Android versi 12. Dan untuk bagian RAM-nya dia punya 4 GB dan ada teknologi extended RAM yang kalian bisa ekspansi hingga 4 GB. Bayangkan guys, di HP 2 jutaan udah bisa ekspansi hingga 4 GB. Jadi ini untuk ekspansinya kalian bisa pilih ya sesuka hati kalian. Tapi jangan samakan kecepatan RAM virtual dibanding RAM yang standar pada umumnya ya guys ya. Kemudian di bagian baterainya, HP ini udah punya baterai jumbo di 5000 mAh. Padahal nih, kalau kalian lihat ini desain bener-bener tipis banget. Nggak nyampe 8 mm kalau nggak salah, di 79,9 mm atau 7,9 mm. Ya segitulah pokoknya yang saya riset, ini nggak sampai 8 mm guys. Jadi termasuknya sih untuk 5000 mAh ini sangat tipis banget guys. Jadi gitu, sekarang untuk kaum mendang-mending juga harus lebih lebih aware gitu. Kalau Oppo sekarang tuh emang invest banyaknya di bagian desain, karena untuk bikin desain yang cakep kayak gini juga butuh riset dana yang sangat besar guys. Jadi ini untuk secara desain sih good job banget buat Oppo, cakep banget. Dan kita bakal coba untuk fingerprintnya yang di samping ya. 1, 2, 3, cik, udah sangat responsif guys. Coba sekali lagi deh. 1, 2, 3. Oke, cukup responsif ya. Dan beralih ke bagian kameranya. Di kamera dia punya dual kamera aja. Dengan kamera utama dia punya di 13 megapiksel dan kamera satunya ini ada di 2 megapiksel dengan lensa bokehnya. Dan ada tulisan apa nih? Coba kita lihat, AI kamera. Oke, nanti untuk hasil kameranya kita bakal liatin di sini. Gimana menurut kalian? Oke guys, ini untuk gambaran hasil kamera selfie-nya ya untuk video. Udah lumayan oke sih kalau di hasil display ini. Kita coba untuk kamera belakangnya. Nah, ini untuk kamera belakangnya guys. Untuk warnanya sih udah kelihatan tajam, dynamic range-nya dapat, dan untuk stabilization ini belum ada ya. Coba kita coba, lari. Halo Xiaomi, saingan.
Oke, terakhir, ini pasti yang kalian tunggu-tunggu, yaitu harganya. Apalagi kalau mendang-mending nih, bakal ngejudge HP ini overpriced atau enggak. Jadi untuk Oppo A57 ini dibanderol dengan harga Rp2.399.000 untuk varian RAM 4/64 GB. Jadi gimana? Apakah menurut kalian HP ini overpriced atau tidak? Tapi, penilaian jujur saya sebagai reviewer, kalau HP Oppo A57 dengan harga segitu, ini udah harga yang cocok dan pas sekali. Karena ini improvementnya sangat banyak banget ya dari versi lamanya A55 atau A54, dimulai dari desain yang bener-bener tambah kece banget dan sudah ikutin zaman kotak, dan kemudian juga nih udah punya Oppo Glow design yang lebih nyaman untuk pemakaian, dan juga udah ada perlindungan IP54 anti cipratan air dan juga anti debu guys. Dan speakernya juga dia udah punya stereo, atas di sini satu di earpiece, satu di bawah. Kemudian di bagian baterainya pun dia punya 5000 mAh, padahal bodinya tipis banget guys, dan kecepatan charge yang di 33 watt. Ini semua yang saya sebutin ya, keunggulan-keunggulannya sih udah cocok dengan harga segini, walaupun emang ada beberapa kekurangan di bagian chipsetnya, mungkin yang masih MediaTek Helio G35, sedangkan di HP-HP lainnya mungkin di harga segini udah dapat Snapdragon 680, ada yang pakai Unisoc dan lain-lain, tapi ini masih worth it banget untuk harga Rp2.399.000. Dan nantikan ya untuk video reviewnya, kita bakal tes Antutunya, tes game, tes kamera secara lengkap dan lain-lain di video reviewnya, dan juga kita bakal komparasi ini, kira-kira yang cocok ini dikomparasiin dengan HP apa guys. Jadi ditunggu ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Saya Fikri mau pamit. See you all next time and goodbye.